Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya sehat dan berbahagia ya bersama mama dan papa, keluarga tersayang adik-adik. Dan ayo adik-adik, tetap semangat ya. Adik-adik adalah anak-anak sekolah minggu yang hebat, anak-anak sekolah minggu yang pintar-pintar karena Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Ayo adik-adik, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang di surga, hari ini kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dan berkat-berkat-Mu yang kami terima setiap hari. Hari ini kami mau belajar lagi dari firman Tuhan. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab lagi. Kita akan belajar dari karakter yang ada di cerita kita hari ini ya. Hari ini kita akan belajar dari Raja Hizkia. Adik-adik, ayo kita buka dulu Alkitab kita. Di dalam kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-29 dan 30. Raja Hizkia, raja yang setia. Ayo kita dengarkan ceritanya adik-adik. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan selama 29 tahun lamanya, ia memerintah di kerajaan Yehuda. Nama ibunya adalah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Sebelum Hizkia menjadi raja kerajaan Yehuda, orang-orang tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak mentaati hukum Allah, melainkan mereka menyembah patung dan dewa-dewa palsu. Saat ini Hizkia telah berusia 25 tahun dan ia yang menjadi raja di Yehuda sekarang. Ia bertekad untuk mentaati hukum-hukum Allah dan hidup dengan sesuai perintahnya. Sejak awal ia memerintah sebagai raja kerajaan Yehuda. Hizkia memerintahkan agar semua mesbah-mesbah dewa-dewa palsu yang selama ini digunakan untuk mengadakan perayaan dan peribadatan untuk dihancurkan segera. Ia menghancurkan semua hal-hal yang berbau penyembahan berhala, baik itu patung, tembok, mesbah, semuanya itu dihancurkan oleh Raja Hizkia. Dan pada bulan pertama pemerintahannya, Hizkia membuka rumah Tuhan dan memperbaiki pintu-pintunya. Orang-orang Lewi diperintahkan untuk menguduskan diri kepada Allah dan kemudian menyucikan bait suci. Selama 16 hari mereka menyingkirkan barang-barang yang tidak boleh ada di bait suci, membersihkannya dan mempersiapkan bangunan untuk ibadah kepada Tuhan Allah seperti yang diperintahkan kepada mereka. Mereka bekerja dengan penuh sukacita dan rumah Tuhan itu pun berhasil mereka bersihkan. Keesokan harinya Raja Hizkia mengumpulkan para pejabat kota dan pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Para imam yang bertugas memimpin ibadah, mereka memainkan berbagai alat musik sama seperti yang dilakukan pada zaman Daud. Raja dan para pejabatnya berlutut di hadapan Tuhan dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Semua orang bersukacita karena ibadah di bait suci telah dilakukan. Sekarang umat Tuhan yang di Yehuda telah kembali beribadah kepada Tuhan sesuai yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian Raja Hizkia merencanakan untuk merayakan Paskah bagi Tuhan. Ia mengundang seluruh orang Israel dan Yehuda untuk datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel. Perayaan ini dilakukan pada bulan yang kedua, dan tujuan Hizkia merayakan Paskah adalah untuk mengajak seluruh umat Tuhan, baik yang di Israel maupun yang ada di Yehuda, untuk beribadah kembali kepada Tuhan dan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Untuk itu, Raja Hizkia mengutus para pesuruh-pesuruh cepat untuk menyampaikan undangan dan pesan raja ke seluruh tanah Israel. Tetapi ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota melintasi daerah suku Israel, perjalanan mereka tidak berjalan mulus adik-adik. Mereka diolok-olok dan ditertawakan.
Tapi ada juga yang mendengarkan dan merendahkan diri lalu datang ke Yerusalem. Akhirnya hari yang dinantikan datang juga. Semua orang dari berbagai wilayah yang ada di Israel datang berbondong-bondong ke Yerusalem. Mereka berkumpul bersama. Mereka memuji Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Raja Hizkia mendukung penuh perayaan Paskah ini. Ia menyumbangkan hewan kurban untuk perayaan tersebut dalam jumlah yang sangat banyak. Peristiwa ini sungguh membahagiakan dan Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Setelah perayaan Paskah ini selesai diadakan, orang-orang pun pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka pulang dan menghancurkan mesbah-mesbah berhala mereka. Hizkia melakukan semua pekerjaan pelayanan untuk rumah Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Ia setia dan mematuhi hukum-hukum Tuhan dengan segenap hatinya, sehingga ia berhasil dalam segala usahanya. Adik-adik, Raja Hizkia adalah raja atas kerajaan Yehuda atau kerajaan yang ada di bagian selatan. Tahukah adik-adik, pada masa pemerintahannya, ia berhasil mengembalikan seluruh fungsi keagamaan yang sempat kacau di masa pemerintahan ayahnya, yaitu Raja Ahaz. Adik-adik, coba kita hitung ada berapakah fungsi keagamaan yang berhasil ditata kembali oleh Raja Hizkia? Yang pertama, pintu-pintu bait Allah di Yerusalem dibuka kembali. Yang kedua, perlengkapan atau perkakas bait Allah telah dikembalikan lagi ke fungsi semula. Yang ketiga, Raja Hizkia mengatur sistem keimaman menurut suku Lewi. Yang keempat, Raja Hizkia menyucikan mesbah untuk keperluan mempersembahkan korban. Yang kelima, Raja Hizkia menyingkirkan segala bentuk berhala yang berada di Bait Allah, bahkan di seluruh Israel. Yang keenam, ia merayakan Paskah bersama. Itulah adik-adik beberapa fungsi keagamaan yang berhasil ditata kembali oleh Raja Hizkia. Jadi adik-adik, Raja Hizkia adalah raja yang sangat baik. Ia hidup setia kepada Tuhan. Raja Hizkia mampu membuat rumah Tuhan dipakai lagi. Tentu saja untuk mewujudkan semuanya ini, Hizkia bekerja sangat keras. Ia berjuang dan tidak menyerah. Oleh sebab itu, ia berhasil dan selalu beruntung. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman itu menjadi bekal kami. Kami mau sama seperti Hizkia yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuntunlah setiap langkah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.